Pernahkah Anda berdiri di depan pintu kandang dengan napas terengah-engah, dua karung pakan di tangan, dan pinggang yang rasanya hampir patah? Minggu lalu, saya baru saja mengangkut 8 karung pakan ayam seberat 2 kilogram dari mobil ke belakang. Hasilnya, punggung saya berteriak selama 2 hari penuh. Saat itulah saya terdiam dan berpikir, pasti ada cara yang lebih masuk akal. Dan ternyata memang ada. Nenek moyang kita tidak pergi ke toko pakan setiap bulan hanya untuk mengantre pakan pabrikan. Mereka menanam pakan itu sekali, lalu memanennya selamanya. Dalam video kali ini, saya akan membongkar sistem yang sering dianggap remeh oleh para ahli pertanian dari balik layar monitor, yang lebih suka bicara teori daripada memegang cangkul. Saya akan memperkenalkan 4 tanaman tahunan atau perennial yang bisa memberi makan ternak Anda tahun demi tahun. Tanpa tanam ulang, tanpa angkat beban berat, cukup tanam sekali dan biarkan alam yang bekerja. Jika Anda lelah dengan tagihan toko pakan yang terus naik dan otot yang terus pegal, Anda berada di tempat yang tepat. Selamat datang di Animal and Plant Lost Vault. Tempat kita membuka kembali rahasia ketahanan pangan yang sengaja dilupakan demi keuntungan industri. Ada sebuah paradoks aneh di dunia pertanian rumahan saat ini. Kita diajari bahwa untuk mendapatkan telur yang berkualitas atau pertumbuhan ternak yang cepat, kita harus bergantung sepenuhnya pada pelet berbahan dasar jagung dan kedelai hasil olahan pabrik. Padahal, jika kita melihat ke belakang, sistem tradisional kita di Indonesia dan Asia Tenggara sudah lama mengenal konsep pagar hidup atau tanaman pelindung yang sekaligus berfungsi sebagai bank pakan. Mitos yang beredar di kalangan pemula adalah pakan alternatif itu lambat pertumbuhannya dan bikin ternak kurus. Fakta lapangannya, nutrisi dari tanaman segar yang dipetik langsung seringkali jauh melampaui pakan karungan yang sudah berbulan-bulan tersimpan di gudang distributor yang lembab. Kita terjebak dalam konflik antara kemudahan instan versus ketahanan jangka panjang. Modernitas melatih kita untuk menjadi pembeli, bukan pengelola lahan. Padahal, ketergantungan pada rantai pasok global adalah resep bencana bagi peternak skala kecil. Mari kita bicara tentang dasar-dasar yang sering diabaikan. Seekor ayam atau kambing tidak butuh presisi laboratorium untuk bisa hidup sehat. Mereka butuh variasi, serat, dan akses ke nutrisi alami. Di Indonesia, tantangan kita bukanlah musim salju, melainkan fluktuasi harga pakan saat musim kemarau dan keterbatasan lahan. Kesejahteraan hewan bukan berarti memberi mereka tempat tidur ber-AC, tapi memastikan mereka mendapatkan pakan segar yang tidak mengandung bahan kimia tambahan secara berlebihan. Tanaman perennial yang saya bahas hari ini adalah investasi,
bukan sekadar tanaman hias. Tanaman pertama yang harus ada di lahan Anda adalah pohon murbai, mulberry. Tanaman ini adalah solusi untuk masalah yang diam-diam menguras dompet Anda setiap bulan, kebutuhan protein tinggi. Para leluhur kita paham betul bahwa satu pohon murbai bisa memangkas biaya pakan secara signifikan. Sistem modern memaksa kita membeli bungkil kedelai impor. Padahal, alam sudah menyediakan kedelai yang tumbuh di pohon. Alasan sistem murbai ini bekerja bukan karena teknologi canggih, tapi karena ia selaras dengan realitas hidup. Lahan terbatas, cuaca tak menentu, dan modal yang tipis. Ia tidak bergantung pada truk pengiriman pakan atau hutang di toko kelontong. Di banyak wilayah di Asia Tenggara, pohon murbai sudah tumbuh liar atau ditanam sebagai pagar. Tidak perlu sistem irigasi mahal atau pabrik pupuk kimia. Yang Anda butuhkan hanyalah satu bibit murbai dan titik matahari yang cukup di dekat area kandang. Praktiknya sangat sederhana dan tidak butuh peralatan khusus. Tanam pohonnya, biarkan tumbuh setinggi pinggang. Lalu pangkas cabang bawahnya agar daunnya mudah dijangkau. Fokusnya bukan pada maksimalisasi hasil dengan hormon, melainkan pada konsistensi. Untuk perawatannya, cukup potong beberapa dahan segar setiap beberapa hari dan biarkan ayam atau kambing Anda melahap daunnya langsung. Itu saja sudah cukup untuk membuat sistem ini berjalan. Nah, inilah bagian yang benar-benar membuatnya bekerja secara ekonomi. Seiring waktu, murbai bukan hanya menjadi pakan gratis, tapi menjadi suplemen tetap, terutama saat musim kemarau ketika rumput-rumput menguning dan mati. Saya tidak mengatakan Anda tidak akan pernah beli pakan lagi, tetapi Anda akan membeli jauh lebih sedikit. Daun murbai mengandung protein yang sangat baik. Studi menunjukkan angka antara 15% hingga 25%. Itu lebih tinggi dari kebanyakan rumput lapangan yang biasa kita arit. Untuk sekelompok kecil, ayam kampung berisi 4 atau 5 ekor, satu pohon murbai, dewasa dapat memberikan beberapa genggam daun segar setiap hari. Ini memang bukan setengah dari diet mereka, tapi ini adalah dorongan nutrisi yang bermakna. Dan yang terpenting, daun-daun ini gratis. Tidak ada biaya pengiriman. Tidak ada angkat beban berat. Satu detail yang sering dilewatkan orang adalah kapan harus memetiknya. Daun murbai paling mudah dicerna ketika berwarna hijau terang dan sudah mengembang sempurna. Bukan pucuk yang terlalu muda, dan bukan pula daun tua yang sudah menguning. Anda tidak perlu menjadi sarjana agronomi untuk memulainya. Tapi detail kecil ini menjelaskan mengapa sebagian orang merasa ternak. Mereka tidak suka murbai. Mereka memberikan daun yang salah. Trik kuno lainnya. Anda bisa mengeringkan daun murbai di tempat teduh, menghancurkannya, dan menyimpannya dalam karung
untuk cadangan pakan saat musim hujan ekstrem. Tanpa mesin pengering, tanpa kaleng, cukup udara kering dan gudang yang gelap. Tepung daun kering ini bisa dicampurkan ke dalam bekatul atau nasi sisa di pagi hari. Memberikan dorongan kesehatan saat serangga sulit ditemukan. Bagi kita yang sudah tidak muda lagi, pohon murbei adalah anugerah karena hampir tidak memerlukan gerakan membungkuk atau mengangkat beban berat. Setelah pohon terbentuk, Anda cukup menjangkau ke atas atau menggunakan gunting galah untuk menurunkan dahan. Ternak seperti kambing kacang atau domba lokal seringkali lebih memilih daun murbei daripada rumput gajah. Satu catatan kecil, pohon muda tidak akan berproduksi banyak di tahun pertama. Berikan waktu 3 tahun. Ini adalah investasi jangka panjang, bukan solusi pakan instan dalam semalam. Hindari varietas murbei hias yang hanya mengutamakan bentuk. Cari varietas lokal yang berdaun lebar dan produktif. Jika Anda punya ruang, tanam 2 pohon dengan jarak sekitar 5 meter. Mereka akan menghasilkan lebih banyak daun daripada yang bisa dimakan oleh selusin ayam, dan kelebihannya bisa Anda berikan ke tetangga yang memelihara kelinci. Ini bukan sekadar tren, ini adalah sistem swasembada yang mengubah hidup dan telah bekerja selama ribuan tahun. Pohon murbei adalah volt atau brankas protein gratis Anda. Sekali Anda menanamnya, Anda tidak akan pernah menanamnya lagi. Ia akan memberi makan ternak keluarga Anda selama puluhan tahun ke depan. Jadi, itulah murbei sumber protein Anda. Tapi protein saja tidak cukup. Ternak juga butuh mineral untuk daya tahan tubuh. Disitulah tanaman kedua, kita masuk ke dalam panggung. Sekarang, mari kita bicara tentang pembunuh senyap di peternakan skala kecil yang sering diabaikan oleh para pemula. Kekurangan mineral. Banyak orang berpikir bahwa jika ternak sudah diberi makan rumput hijau yang melimpah, mereka sudah sehat. Ini adalah kesalahpahaman besar yang saya singgung di bagian pertama. Seringkali, rumput yang tampak hijau subur di permukaan sebenarnya kosong secara nutrisi, karena akarnya yang pendek hanya menyerap nutrisi dari lapisan atas tanah yang sudah jenuh atau terkuras. Disinilah banyak peternak terjebak dalam mitos bahwa satu-satunya cara mencukupi nutrisi adalah dengan membeli blok mineral merah atau suplemen pabrikan yang mahal. Padahal, alam punya cara yang lebih cerdas melalui tanaman kedua kita. Chicory, Chicorium intaibus. Chicory bukan sekadar gulma berbunga biru yang cantik. Tanaman ini adalah penambang mineral alami. Rahasianya ada di bawah tanah. Chicory memiliki akar tunggang yang bisa menghunjam sedalam edun hingga 1,5 meter ke dalam subsoil. Di kedalaman itulah tersimpan cadangan tembaga, seng, belerang, dan mangan yang tidak bisa dijangkau oleh rumput lapangan biasa.
Ketika kambing atau ayam Anda memakan daun cikori, mereka mendapatkan asupan mineral organik yang jauh lebih mudah diserap tubuh dibandingkan blok mineral sintetis. Ini bukan sihir. Ini adalah agronomi dasar yang sering dilupakan karena industri lebih suka menjual suplemen dalam kemasan plastik. Di Indonesia, kita sering menghadapi masalah tanah yang masam atau berbatu di area perbukitan. Cikori justru menyukai kondisi ini. Ia tidak butuh tanah kebun yang gembur dan mahal. Ia bisa tumbuh di lahan yang terlalu kering untuk jagung atau terlalu berbatu untuk sayuran biasa. Bagi Anda yang memelihara kambing kacang atau kambing peranakan Etawa, PE, Cikori adalah asuransi kesehatan yang murah. Masalah terbesar pada ternak ruminansia kecil saat dilepas di padang rumput yang terlalu subur, seperti legum murni, adalah bloat atau kembung gas yang mematikan. Cikori mengandung senyawa alami yang secara drastis mengurangi risiko kembung ini. Seekor kambing yang perutnya kembung bisa mati dalam hitungan jam, namun dengan adanya cikori di area pakan, risiko tersebut turun tanpa Anda harus menyuntikkan obat-obatan kimia. Mari kita bahas strategi pemanfaatan lahannya secara praktis. Bukan gaya laboratorium, tapi gaya orang lapangan. Kesalahan fatal pemula saat menanam tanaman pakan adalah membiarkannya tumbuh liar begitu saja tanpa manajemen. Jika cikori dibiarkan tumbuh terus, batangnya akan menjadi berkayu, keras, dan tidak disukai ternak. Kuncinya adalah manajemen stres. Anda harus memangkas atau membiarkan ternak merumput di sana setiap pasran sampai paduh minggu sekali selama musim pertumbuhan. Bagi peternak senior yang mungkin punggungnya sudah tidak kuat untuk menyabit rumput gajah yang tinggi, cikori adalah solusi sempurna. Anda cukup menggunakan mesin pemotong rumput gendong, string trimmer, atau bahkan gunting rumput manual untuk memangkasnya 2 kali setahun. Sekali di awal kemarau dan sekali sebelum musim hujan memuncak. Pangkasan ini akan memicu pertumbuhan daun baru yang jauh lebih lembut, hijau, dan kaya nutrisi. Untuk peternak, ayam lokal atau ayam petelur, cikori adalah rahasia di balik telur, dengan kuning yang berwarna jingga pekat dan kaya akan vitamin A serta K. Ayam yang memiliki akses ke cikori akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat terhadap serangan cuaca ekstrem. Anda tidak butuh berhektar-hektar lahan. Cukup manfaatkan sudut-sudut pagar atau area di bawah pohon buah yang tidak terpakai. Taburkan benihnya sekali, injak-injak sedikit agar menempel ke tanah dan biarkan ia menetap. Ingat, ini adalah tanaman perennial. Ia akan kembali tumbuh lebih lebat setiap tahunnya tanpa perlu Anda tanam ulang. Dalam waktu 3 tahun, lahan kecil yang awalnya gersang bisa berubah menjadi bank mineral yang produktif. Namun,
Saya harus memberikan peringatan agar Anda tidak terjebak dalam janji manis pakan ajaib. Chicory memiliki satu kelemahan. Ia benci kaki yang basah. Jangan pernah menanam chicory di lahan rawa atau tanah lempung yang menggenang saat hujan. Akarnya akan membusuk dan tanaman akan mati dalam hitungan minggu. Ia butuh drainase yang baik. Selain itu, jangan berikan chicory sebagai pakan tunggal siruh prensen untuk cempe atau anak kambing yang baru lepas sapi, karena nutrisinya yang terlalu kaya bisa menyebabkan diare jika sistem pencernaan mereka belum siap. Selalu campur dengan serat kasar dari rumput biasa atau sisa jerami. Ada satu trik volt atau rahasia lama yang jarang dibicarakan. Akar chicory yang sudah tua dan besar bisa digali, dikeringkan, disangrai, lalu ditumbuk. Hasilnya, minuman pengganti kopi yang bebas kafein. Di masa krisis atau perang dulu, ini adalah kebutuhan pokok. Bagi seorang lansia yang ingin berhemat, ini adalah cara mendapatkan kopi gratis dari halaman belakang sambil memberi makan ternaknya. Chicory benar-benar definisi dari tanaman multifungsi. Ia memperbaiki struktur tanah dengan akarnya yang dalam, mencegah erosi di lahan miring, memberikan mineral pada ternak, dan memberikan minuman hangat untuk pemiliknya. Satu lagi, jangan cari benih chicory di toko bangunan atau toko pertanian biasa yang hanya menjual benih sayuran musiman. Cari di komunitas hobi ternak atau penyedia benih hijauan pakan ternak HMT. Memang butuh sedikit usaha ekstra di awal untuk mendapatkan benihnya. Tapi ingat prinsip kita. Tanam sekali, panen selamanya. Ini adalah investasi yang jauh lebih cerdas daripada terus-menerus mengangkut karung mineral blok yang berat dari toko pakan. Jadi, kita sudah punya pohon murbei untuk protein dan chicory untuk mineral. Tapi ada satu lubang besar yang harus kita tutup. Kebutuhan energi atau kalori, terutama saat musim hujan yang dingin di mana ternak harus membakar banyak energi hanya untuk menjaga suhu tubuh. Itulah saatnya kita membuka pintu vault untuk tanaman ketiga kita, Jerusalem artichoke. Tanaman yang sering disalahpahami sebagai gulma, padahal ia adalah tabungan karbohidrat yang terkubur di dalam tanah. Masuk ke tanaman ketiga, kita harus bicara soal energi, karena protein dan mineral tidak akan ada gunanya jika ternak Anda kekurangan bahan bakar untuk menggerakkan tubuh mereka, terutama saat cuaca ekstrem melanda. Disinilah Jerusalem artichoke atau sering disebut sunroot menjadi penyelamat yang sering dilupakan. Jika murbei adalah sumber protein dan chicory adalah bank mineral, maka tanaman ini adalah tabungan karbohidrat yang terkubur aman di bawah tanah. Seringkali para pemula terjebak dalam mitos pakan ajaib atau iklan suplemen di media sosial yang menjanjikan 1 tetes cairan rahasia
bisa membuat ayam bertelur emas atau kambing tumbuh raksasa dalam semalam. Mari kita jujur. Itu adalah omong kosong pemasaran yang hanya ingin menguras dompet Anda. Tidak ada satu jenis pakan pun termasuk yang saya bahas hari ini yang bisa berdiri sendiri tanpa manajemen yang waras. Jerusalem artichok bukan pakan ajaib, tapi ia adalah pakan yang logis. Tanaman ini adalah kerabat dekat bunga matahari yang memproduksi umbi di akarnya. Di Indonesia, kita mungkin lebih akrab dengan konsep ganyong atau garut, tapi sunroot punya keunggulan luar biasa karena ia adalah perennial yang sangat agresif. Ia akan terus berlipat ganda tanpa perlu Anda tanam ulang setiap tahun. Ini adalah antitesis dari jagung pabrikan yang mengharuskan Anda membeli benih baru, pupuk baru, dan pestisida baru di setiap musim tanam. Dalam konteks manajemen kandang dan pagar, Jerusalem artichok memberikan keuntungan ganda. Tanaman ini bisa tumbuh setinggi 2 hingga 3 meter dengan batang yang kokoh dan daun yang lebat, sehingga sangat efektif jika ditanam di sepanjang garis pagar luar atau sebagai pembatas kandang. Ia berfungsi sebagai pagar hidup yang memberikan privasi bagi ternak sekaligus menjadi penghalang angin atau windbreak alami. Jika Anda memelihara babi atau kambing dalam sistem rotasi, Anda tidak perlu repot-repot memanen umbinya dengan cangkul. Cukup lepaskan ternak ke area tersebut setelah musim bunga berakhir, dan biarkan insting alami mereka yang bekerja. Babi, misalnya, akan dengan senang hati membongkar tanah dan memanen umbi-umbi tersebut sendiri, sebuah aktivitas yang juga menjaga kesehatan mental hewan karena mereka bisa mengekspresikan perilaku alami mereka. Inilah yang saya sebut sebagai efisiensi tanpa eksploitasi. Namun, ada satu peringatan penting mengenai pemakaian lahan. Karena sifatnya yang sangat invasif, jangan pernah menanam tanaman ini di tengah kebun sayur utama Anda kecuali Anda ingin kebun tersebut berubah menjadi hutan sunroot dalam satu musim. Tanamlah di area marginal, di tanah berbatu yang sulit diolah, atau di sepanjang pagar yang tanahnya sering diabaikan. Ia akan memperbaiki struktur tanah yang padat dengan akar-akarnya yang kuat, mengubah lahan tidur menjadi lumbung energi. Bicara soal biaya, mari kita bedah pos pengeluaran tipikal yang sering membuat peternak rumahan frustrasi. Sebagian besar biaya operasional tersedot ke dalam logistik pakan karungan. Dengan mengintegrasikan tanaman perennial seperti ini, investasi terbesar Anda hanyalah di awal, membeli bibit atau umbi pertama kali. Setelah itu, pos biaya pakan Anda akan bergeser dari biaya rutin bulanan menjadi biaya pemeliharaan alat yang jauh lebih murah, seperti gunting pangkas atau mesin rumput kecil. Namun, jangan lupakan faktor keselamatan dan kebersihan.
Memberikan pakan berupa umbi-umbian yang digali langsung dari tanah membawa risiko kontaminasi parasit jika area kandang Anda tidak dikelola dengan bersih. Selalu pastikan umbi yang Anda berikan kepada ayam atau kelinci dalam kondisi bersih dari gumpalan tanah yang berlebihan untuk menghindari gangguan pencernaan. Jika Anda memberikan bagian batangnya yang tinggi untuk pakan hijauan tambahan, pastikan tidak ada bagian yang sudah membusuk karena kelembapan yang terlalu tinggi, terutama saat musim hujan di wilayah tropis seperti kita. Kebersihan adalah kunci agar sistem pakan alami ini tidak menjadi bumerang yang justru mendatangkan penyakit. Mitos lain yang perlu kita bongkar adalah pandangan bahwa pakan alternatif berarti pakan sisa yang tidak bergizi. Para ahli dari SOFA sering menuduh peternak mandiri melakukan penyiksaan hewan hanya karena tidak menggunakan pelet murni. Faktanya, kualitas karbohidrat dalam umbi sunroot yang kaya akan inulin, sejenis serat yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus, seringkali jauh lebih sehat daripada karbohidrat sederhana dalam jagung giling yang mudah memicu peradangan. Untuk peternak senior, sistem ini sangat meringankan beban karena Anda tidak perlu melakukan olah tanah atau pembajakan setiap tahun yang sangat melelahkan bagi pinggang dan lutut. Cukup tinggalkan beberapa butir umbi kecil di dalam tanah saat panen, dan tahun depan mereka akan muncul kembali dengan sendirinya lebih lebat dari sebelumnya. Strategi grazing atau penggembalaan yang tepat di sini adalah dengan melakukan rotasi yang ketat. Jangan biarkan ternak menghabiskan seluruh vegetasi di satu titik hingga tanahnya gundul. Berikan waktu bagi tanaman untuk melakukan regenerasi daun sebelum kembali dipanen. Dengan cara ini, Anda menciptakan ekosistem yang berkelanjutan di mana lahan memberi makan ternak dan kotoran ternak kembali menjadi pupuk alami bagi tanaman. Tidak ada ketergantungan pada input luar yang mahal, tidak ada drama kenaikan harga kedelai dunia, yang ada hanyalah siklus biologis yang jujur dan produktif. Kesimpulannya, jangan mencari solusi instan dalam bentuk botol suplemen yang menjanjikan keajaiban, tapi carilah solusi dalam bentuk akar dan batang yang bekerja secara konsisten untuk siang dan malam, tanpa menuntut gaji atau biaya langganan bulanan. Sebagai penutup dari perjalanan, kita membongkar isi vault pakan perennial ini. Mari kita bersikap jujur dan realistis, menjauh sejenak dari layar gawai dan kembali ke tanah. Kita telah melihat bagaimana murbei menyediakan protein, Chicory menambang mineral, dan Jerusalem artichoke menyimpan energi. Namun, bagian tersulit bukan pada menanam tanamannya, melainkan pada mengubah pola pikir kita yang sudah terlanjur terprogram oleh sistem industri.
Mitos terbesar yang harus kita kubur hari ini adalah anggapan bahwa kemandirian pangan berarti Anda harus bekerja lebih keras sampai punggung patah. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Industri pakanlah yang memaksa Anda bekerja keras untuk mencari uang demi membeli karung-karung pakan yang harganya terus naik. Mitos lain yang sering dipaksakan oleh para ahli teori adalah bahwa pakan alami tidak bisa diukur nutrisinya secara pasti sehingga dianggap tidak aman. Faktanya, hewan memiliki insting jutaan tahun untuk memilih apa yang mereka butuhkan jika kita menyediakan ragam pilihan di hadapan mereka. Tidak ada satu tetes pun cairan ajaib atau satu jenis pelet pun yang bisa menggantikan peran ekosistem yang beragam. Bagi Anda pemula yang baru ingin memulai, jangan langsung mencoba menanam semuanya sekaligus di lahan yang luas. Itu adalah resep menuju kelelahan dan kegagalan. Daftar, periksa yang realistis dimulai dengan observasi sederhana terhadap lahan Anda. Cek di mana air menggenang dan di mana tanah paling cepat kering. Pilih satu tanaman saja sebagai langkah awal. Saya menyarankan murbei atau kale perennial sebagai titik mulai yang paling mudah. Pastikan Anda memiliki sumber bibit yang otentik. Bukan varietas hias yang hanya cantik dipandang, tapi miskin nutrisi. Berikan waktu bagi tanaman Anda untuk mapan selama minimal 3 tahun sebelum Anda mulai memanennya secara besar-besaran. Ingat, ini adalah investasi jangka panjang, bukan proyek instan akhir pekan. Jangan lupakan pula aspek kebersihan dasar. Meskipun kita menggunakan pakan alami, wadah minum ternak harus tetap bersih, dan area kandang harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Kemandirian pakan tidak pernah menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan hewan-hewan. Seekor ayam atau kambing yang sehat bukan hanya yang kenyang, tapi yang hidup dalam lingkungan yang tidak membuatnya stres atau terserang parasit akibat tumpukan kotoran yang tidak dikelola. Ada satu tanaman terakhir yang seringkali menjadi pelengkap sempurna di pojok lahan, yaitu kale perennial atau kale pohon. Tanaman ini adalah bukti nyata bahwa hijau segar bisa tetap ada, bahkan saat rumput lain menguning akibat kemarau atau cuaca dingin. Ia tidak berbiji, hanya tumbuh dari stek dan bisa hidup lebih dari 5 tahun. Ini adalah asuransi vitamin harian untuk ternak Anda yang tidak bisa ditemukan dalam karung pakan manapun yang sudah tersimpan lama di gudang. Namun, dalam mengejar kemandirian ini, kita harus memiliki etika yang kuat, baik terhadap hewan maupun terhadap tetangga kita. Jangan biarkan semangat homesteading Anda menjadi gangguan bagi lingkungan sekitar. Pastikan pagar Anda kuat agar kambing Anda tidak memakan tanaman hias tetangga. Dan pastikan tanaman invasif seperti Jerusalem artichoke tidak merayap masuk ke lahan orang lain.
Menjadi mandiri bukan berarti menjadi egois atau menutup diri dari komunitas. Justru, dengan memiliki kelebihan pakan alami, Anda memiliki kesempatan untuk berbagi stek atau hasil panen kepada sesama peternak di lingkungan Anda. Itulah cara sesungguhnya pengetahuan dan ketahanan pangan bergerak di masa lalu. Lewat percakapan di pagar rumah dan pertukaran bibit. Bukan lewat transaksi digital yang dingin. Sikap etis kepada hewan juga berarti mengakui bahwa mereka adalah mitra hidup kita, bukan mesin produksi semata. Memberi mereka pakan yang tumbuh dari tanah yang Anda kelola sendiri, menciptakan ikatan yang tidak bisa dijelaskan oleh angka-angka efisiensi pakan di kertas laporan perusahaan. Anda akan mulai menyadari bahwa kesehatan tanah Anda berbanding lurus dengan kesehatan ternak Anda. Dan pada akhirnya, berbanding lurus dengan kesehatan keluarga Anda yang mengonsumsi telur atau daging dari ternak tersebut. Ini adalah sebuah rantai kehidupan yang jujur. Jadi, jika Anda bosan dengan nasihat pertanian yang hanya menyuruh Anda mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli produk pabrikan, dan Anda ingin terus menggali rahasia-rahasia lama yang masih relevan hingga ribuan tahun ke depan, silakan bergabung dengan komunitas Animal and Plant Lost Fall. Tidak ada tekanan, saya hanya membuka pintu gudang ilmu ini setiap minggu agar pengetahuan yang hampir punah ini tidak hilang di telan zaman. Pilihlah satu tanaman dari diskusi kita hari ini. Hanya satu, dan tanamlah di sudut lahan Anda pada musim tanam berikutnya. Itu adalah langkah kecil menuju kebebasan yang sesungguhnya. Terima kasih telah bersedia membuka isi Vault ini bersama saya hari ini. Tetaplah sehat, tetaplah mandiri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita akan membongkar lebih banyak lagi rahasia dari alam yang selama ini tersembunyi tepat di bawah hidung kita.